Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmu Zuhad Mamduh, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang ilmu tasawuf dalam Islam. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu tasawuf. Secara etimologi, para ahli berbeda pendapat tentang akar kata tasawuf. Disimpulkan bahwa pengertian tasawuf adalah bagian dari syariat Islam yang memuat suatu metode untuk mencapai kedekatan atau penyatuan antara hamba dan Tuhan, dan juga untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan hakiki, ma'rifat, dan atau inti rasa agama. Tasawuf dikategorikan syariat karena ia merupakan salah satu dari 3 pilar syariat Islam, yakni Islam, fiqh, iman, tauhid, dan ihsan, yaitu tasawuf. Dikatakan sebagai metode karena tasawuf merupakan suatu cara, baik dengan cara memperbaiki akhlak lahir dan batin, mujahadah, kontemplasi, ishaq, dan mahabbah, mengikuti semua yang dianjurkan oleh Nabi, sunnah-sunnah, penyucian jiwa, riyadhah, tirakat, maupun dengan cara lain sesuai dengan kemampuan dan kecondongan masing-masing. Menurut Nicholson dan Abudinata, yang pertama Nicholson, Sufisme adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan secara jelas dan terang. Bahkan semakin banyak didefinisikan, maka semakin jauh dari makna dan tujuan. Yang kedua, menurut Abudinata, bahwa walaupun setiap para tokoh sufi berbeda dalam merumuskan arti tasawuf, tapi pada intinya adalah sama, bahwa tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Secara umum, tasawuf akhlaki ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan terpuji. Dalam tasawuf akhlaki, Al-Qushairi dan ahli-ahli tasawuf menyusun sistem atau cara yang tersusun atas dasar didikan 3 tingkat yang diberi nama takhalli, pengosongan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, tahalli, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan yang terakhir tajalli, terungkapnya nur gaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan. Yang pertama, takhalli. Takhalli yaitu merupakan langkah pertama yang harus dijalani oleh seorang sufi dengan cara mengkosongkan perbuatan yang tidak baik. Definisi lain yang menerangkan takhalli adalah membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, takhalli. Takhalli yaitu upaya menghias diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak yang terpuji. Sikap mental dan perbuatan baik sangat penting diisikan ke dalam jiwa manusia. Dibiasakan berbuat dalam rangka pembentukan manusia yang sempurna dengan cara sebagai berikut, yaitu pertama, taubat, kedua, al-khauf wal ar-roja, yang ketiga, zuhud, yang keempat, al-faqir, yang kelima, al-sobar, yang keenam, ar-ridho, dan yang ketujuh, al-muraqabah. C. Tajalli, yaitu terungkapnya nur gaib agar hasil yang diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah berisi dengan butir-butir mutiara akhlak sehingga terbiasa untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang menekankan pada amaliyah berupa zikir dan amaliyah lainnya. Dalam istilah zikir ini mempunyai perbedaan dengan istilah wirid. Dalam tasawuf amali lebih identik dengan thariqah, yaitu sebagai wujud dari amalan yang telah dilakukan. Dalam tasawuf amali ini terdapat beberapa unsur yang di dalamnya terdiri dari beberapa praktik ibadah yang semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya,
bahwa dalam tasawuf amali tidak hanya sekedar mengetahui tentang teori, akan tetapi langsung dipraktikkan dalam ibadahnya, sehingga dalam bertasawuf seseorang lebih bisa merasakan tujuan tasawuf tersebut, yaitu kedekatan seorang hamba kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir yaitu tasawuf falsafi. Pada dasarnya, banyak ahli sufi yang mengartikan pemahaman tasawuf falsafi. Namun, dalam hal ini tasawuf pada intinya merupakan sebuah cara untuk metode oleh seorang manusia dengan tujuan agar dapat lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Sedangkan arti dari tasawuf falsafi sendiri merupakan sebuah konsep atau cara yang digunakan untuk mengenal Tuhan secara rasio atau akal, sehingga dapat mencapai pada tingkat tertinggi, di mana terdapat pemikiran-pemikiran dari para filsuf. Dan akhir dari pembahasan kali ini yaitu tokoh ilmu tasawuf. Saya mengambil tokoh perempuan yaitu Robiah Al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Robiah binti Ismail Al-Adawiyah. Nama Robiah dilatar belakangi sensibilitas keluarganya. Dari keluarga miskin di Basrah, lahir di Basrah pada tahun 105 Hijriah dan meninggal pada tahun 185 Hijriah. Robiah adalah seorang perempuan ahli sufi yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Ia seorang wanita yang tidak seperti wanita lainnya. Ia terisolasi dalam dunia mistisme, jauh dari hal-hal duniawi. Robiah seumur hidupnya tidak pernah menikahi seseorang karena tidak ada sesuatu yang lebih ia cintai selain Allah SWT. Kehidupannya seolah hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Ajaran tasawuf Robiah Al-Adawiyah yang pertama yaitu mahabbah, yang artinya secara etimologi kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu, mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Yang kedua yaitu zuhud, berasal dari kata zahada yazhadu zuhdan, yang artinya menjauhi. Secara istilah zuhud dimaknai menjauhi segala sesuatu selain Allah SWT. Zuhud yang menurut konsep Hasan al-Basri yaitu takut dan pengharapan dinaikkan oleh Robiah kepada zuhud karena cinta. Konsep ini berarti bahwa tiada yang pantas kecuali Tuhan satu-satunya yang menjadi objek kezuhudannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.